Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi modul 1.3. Saya Yudi Septianto, SPD, CGB Angkatan 11 Kabupaten Kediri. Ruang kolaborasi modul 1.3 ini dengan judul Visi Guru Penggerak dan Pernyataan Prakarsa Perubahan dari kelompok 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya yang sangat hebat. Pertama ada Bapak Turmudi, SPD MPD sebagai fasilitator saya. Kedua ada Ibu Nunung Anjarsari, SPD sebagai pengajar praktik saya. Inilah anggota-anggota dari kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Yudi Septianto. Kedua ada Pak Samsul Rizal. Ketiga ada Bu Mar'atu Nuril A. Keempat ada Bu Anita Puspitorini. Kelima ada Bu Yuni Khoiroh Fitri. Visi kelompok kami, terwujudnya generasi emas yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dengan pembelajar sepanjang hayat. Prakarsa perubahan, menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah melalui pembiasaan Deep Talk untuk meningkatkan karakter akhlak mulia. Dengan teori Bagja, pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya apakah yang harus dilakukan? Nomor 1 ya, apakah yang harus dilakukan untuk menerapkan pembiasaan Deep Talk pada penyelesaian permasalahan siswa guna meningkatkan karakter berakhlak mulia. Nomor 2, bagaimana cara mewujudkan pembiasaan Deep Talk di sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kegiatan pembiasaan Deep Talk di sekolah. 2. Melakukan kolaborasi bersama siswa, TU, penjaga sekolah, wali murid, pemangku pendidikan, dan masyarakat. 3. Mencari referensi terkait tentang Deep Talk dengan berbagai macam sumber. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan kegiatan Deep Talk? Nomor 2, bagaimana cara sekolah tersebut melakukan pembiasaan Deep Talk? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan pembiasaan Deep Talk. Nomor 2, mencari informasi dan mengamati program pembiasaan Deep Talk. Saya ulangi lagi. Pertanyaan, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan Deep Talk? Nomor 2, bagaimana cara sekolah tersebut melakukan pembiasaan Deep Talk? Daftar tindakan atau penyelidikan. Nomor 1 adalah mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan pembiasaan Deep Talk. Nomor 2, mencari informasi, mengamati program pembiasaan Deep Talk. Nomor 3, meniru program pembiasaan Deep Talk yang sudah diterapkan di sekolah rujukan. Selanjutnya adalah G, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya ada banyak, ada 7 di sini. Yang pertama, apakah Deep Talk peserta didik yang saya bayangkan terjadi ketika sudah tercapai? 2, bagaimana perasaan saya dengan Deep Talk peserta didik sesuai dengan pencapaian pembelajaran, yaitu perubahan perilaku? Ketiga, apakah hal-hal baru bisa dilakukan setelah peserta didik mendapat penanganan Deep Talk? 4, hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan program Deep Talk. 5, kebiasaan baru setelah berhasil mengembangkan Deep Talk di sekolah. 6, bagaimana perasaan saya setelah dapat mewujudkan pembiasaan Deep Talk di sekolah. Nomor 7, apakah hal-hal yang baru setelah dilakukan berhasil melaksanakan pembiasaan Deep Talk peserta didik di sekolah. Apa hal-hal yang baru setelah dilakukan setelah berhasil melakukan pembiasaan Deep Talk peserta didik di sekolah? Daftar tindakan penyelidikan. 1. Membuat gambaran narasi diri saat mencapai ketuntasan permasalahan Deep Talk peserta didik. 2. Membuat portofolio hasil peserta didik tentang Deep Talk mulai diam sampai berani bercerita sendiri tentang permasalahannya. 3. Membuat ruang khusus penanganan Deep Talk peserta didik. 4. Membuat refleksi apa yang sudah dilakukan atau gambar diri setelah berhasil melakukan penyelesaian masalah penggunaan pembiasaan Deep Talk. 5. Membuat gambar atau review kegiatan supaya program Deep Talk peserta didik selalu dapat diingat serta usaha-usaha selanjutnya untuk mempertahankan pembiasaan Deep Talk. Yang C, jabarkan rencana
C. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apakah langkah utama yang dapat dilakukan untuk melakukan pembiasaan deep talk di sekolah? 2. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah pembelajaran selanjutnya? Tabel selanjutnya, daftar tindakan penyelidikan atau tindakan penyelidikan. Pertama, membuat program pembiasaan deep talk berupa jadwal, tempat, waktu pelaksanaan, dan kegiatan. Nomor 2, melibatkan semua pihak di sekolah. Nomor 3, mengintensifkan komunikasi dengan orang tua untuk melakukan pembiasaan deep talk di rumah supaya orang tua ikut andil. 4, saling mengingatkan antar teman. Next. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau untuk mewujudkan pembiasaan deep talk di sekolah? 2. Kapan dan di mana pembiasaan deep talk? 3. Bagaimana mencatat pembiasaan yang ingin dicapai? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Mengajak rekan sejawat serta warga sekolah untuk mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan pembiasaan deep talk. 2. Sudah dimulai dan ada ruang khusus penanganan deep talk peserta didik. 3. Setiap kelas dijadwal monef program deep talk setiap minggunya. 4. Membuat tabel keberhasilan penyelesaian masalah. Di sini ada dokumentasi pelaksanaan deep talk ya, teman-teman. Itu ada Bu Nuril, teman saya, dan peserta didiknya. X. Tentang sesi tanya jawab, ada kami sangat senang dan pertanyaan menarik teman-teman dari kelompok lain. Pertanyaan pertama seperti ini ya, dari Ibu Five Damayanti. Nomor 1, apa yang menjadi latar belakang mengambil prakarsa perubahan deep talk ini? 2. Apakah ada kendala yang belum ada solusinya sampai sekarang? Jawabannya, latar belakang munculnya ide pembiasaan deep talk ini adalah sering terjadi permasalahan siswa yang memerlukan penyelesaian dari hati ke hati agar ada perubahan perilaku lebih baik. Nomor 2, masih ada guru yang belum memahami dan melaksanakan deep talk ini. Ada pertanyaan juga dari Bapak Dana Wisma Yusya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika memiliki murid yang tidak memiliki orang tua dan tinggal sendiri sehingga tidak ada keluarga hingga diajak diskusi yang bisa diajak diskusi tentang permasalahan siswa tersebut di sekolah? Jawaban, kita harus berusaha dekat dengan siswa tersebut sebagai pengganti orang tuanya. Jika ada kebutuhan sekolah yang diperlukan, kita bisa membantu semampunya dan berkolaborasi dengan orang lain ya tentunya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, Ibu Tria Utami, apakah bisa pembiasaan deep talk dibuat model seperti konselor sebaya? Jawabannya ya, konselor sebaya itu ada prinsipnya sama seperti deep talk, tapi ini antar teman. Tapi deep talk ini dilaksanakan antara pendekatan guru dan siswa. Demikian materi hari ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.